Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Afifah Suyatno dari kelas 1B semester 1 dengan NIM 2501077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Definisi Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan primer yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat, dan penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh dan terpadu. Tugasnya meliputi yang pertama pelayanan kesehatan. Dalamnya mencakup promosi kesehatan, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif atau masa pemulihan. Yang kedua, pengelolaan kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kita masuk pada definisi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas harian di puskesmas secara digital. Mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, pemeriksaan, manajemen obat, hingga laporan kegiatan. Kita masuk pada tujuan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang pertama, mengumpulkan informasi berupa data pasien, penyakit, ibu hamil, stok obat, masalah kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, imunisasi, vaksin, dan lain-lain. Terus yang kedua, mempermudah pekerjaan administrasi puskesmas dalam membuat laporan harian maupun bulanan. Yang ketiga, memperlancar administrasi dan manajemen puskesmas dalam penyusunan laporan tentang kondisi kesehatan di masing-masing puskesmas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber data Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Sistem informasi manajemen di puskesmas tidak akan berjalan tanpa adanya sumber data yang akurat dan lengkap. Secara umum, sumber data utama puskesmas berasal dari 3 bagian penting, yaitu bagian pendaftaran yang mencatat identitas pasien serta kunjungan awal ke puskesmas. Terus yang kedua, pelayanan medis, di mana data mengenai diagnosis tindakan dan obat yang diberikan dicatat di pelayanan medis. Selanjutnya, yang ketiga, laboratorium yang menghasilkan data hasil pemeriksaan penunjang pasien. Semua data tersebut diintegrasikan ke dalam rekam medis elektronik sehingga informasi pasien tersimpan dengan rapi, mudah diakses dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, melalui sumber data dari pendaftaran, pelayanan medis, dan laboratorium, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas bisa memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pelayanan kesehatan. Hal ini membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kendala yang sering dihadapi dalam implementasi SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang pertama adalah kendala sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kesehatan atau staf puskesmas yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Kurangnya pelatihan dan kemampuan IT menjadi hambatan utama dalam pengoperasian SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang kedua, kendala teknis. Kadang, sistem mengalami error, jaringan internet tidak stabil, atau perangkat komputer yang digunakan sudah lama dan tidak mendukung sistem dengan baik. Kemudian yang ketiga, kendala perilaku disiplin pengguna. Jadi, kendala perilaku dan disiplin pengguna juga berpengaruh. Tidak semua petugas memiliki kedisiplinan untuk menginput data tepat waktu atau mengikuti prosedur yang benar. Hal ini menyebabkan data menjadi tidak akurat atau tidak lengkap. Dan terakhir, keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
beberapa puskesmas terutama di daerah terpencil masih kekurangan perangkat komputer, server atau jaringan internet yang memadai. Selain itu, dana untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem juga seringkali terbatas. Jadi, keempat faktor ini saling berkaitan dan perlu diperhatikan agar implementasi Simpus bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan, Simpus adalah sistem informasi manajemen yang sangat penting untuk puskesmas karena meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengelolaan data pasien yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur seperti rekam medis elektronik. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan, pengolahan data, dan pelaporan. Meskipun penerapannya seringkali menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan jaringan internet yang stabil untuk memaksimalkan potensi Simpus. Diperlukan pelatihan staf yang berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur pendukung. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk membawa pantun. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.